Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Iksir Gina Afafa. Kalian bisa manggil aku Nana. Aku seorang mahasiswa di jurusan Tasawuf Psikoterapi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi sebuah tugas di mata kuliah Tasawuf Modernitas yang diampu oleh Profesor Dr. Imam Hanafi MAG. Nah, pada video kali ini aku akan membahas sedikit mengenai ekosufisme. Dari teman-teman sendiri, apakah sudah pernah mendengar tentang ekosufisme? Atau bahkan lebih mengetahui apa itu ekosufisme? Nah, nanti kalau semisal teman-teman ada yang lebih mengetahui atau mungkin pernyataanku nanti salah, bisa dijawab di kolom komentar di samping ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, kita akan membuat prolog terlebih dahulu. Teman-teman tahu nggak lingkungan? Iya, lingkungan. Kenapa membahas lingkungan? Apa sih sebenarnya lingkungan itu? Terus lingkungan itu bagaimana sih? Dan apa sangkut pautnya lingkungan dengan ekosofisme? Kita akan menjawab pertanyaan itu ya. Di sini kita akan bahas mengenai lingkungan. Lingkungan itu apa sih? Kalau yang aku baca, lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup itu bertempat tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana fungsi tersebut terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian, lingkungan itu apa aja sih? Yang aku ketahui, lingkungan itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu misalkan ya kayak apa yang kita lihat, misal nih pemandangan, sungai, dan lingkungan-lingkungan lain yang bisa kita lihat itu disebut dengan lingkungan fisik. Dan lingkungan fisik itu terdiri dari dua jenis, yaitu lingkungan alam adalah lingkungan yang terjadi atau ada secara alami, misalkan kayak pegunungan, pantai gitu kan, itu kan alami ya. Terus ada hutan belantara juga. Kemudian ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu apa? Lingkungan yang dibuat oleh makhluk hidup untuk memenuhi standar hidupnya. Misalkan nih ada lingkungan waduk, ada jembatannya, kemudian ada lingkungan perumahan dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa disimpulkan ya, lingkungan alam itu lingkungan yang terjadi karena sendirinya. Kalau lingkungan buatan itu lingkungan yang dibuat oleh manusia. Kemudian lingkungan yang kedua yaitu lingkungan non-fisik. Terus lingkungan non-fisik itu apa sih? Lingkungan non-fisik itu bisa dikatakan hati. Oke, kenapa hati disebut dengan lingkungan non-fisik? Karena hati itu tidak terlihat. Tapi ketika hati kita bersih, itu perilaku kita juga bersih. Ketika hati kita kotor, maka perilaku kita kotor. Maka dari itu, hati juga bisa disebut dengan lingkungan. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik yang ada di sekitar kita. Kemudian saya mengutip dari Imam Nawawi. Tadi kan aku bilang kalau hati juga lingkungan non-fisik, yang dimana ketika hati itu bersih, maka perilakunya akan bersih juga. Seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan hati yang bersih adalah hati yang selamat dari penyakit-penyakit batin. Maksud penyakit batin itu apa? Penyakit dendam, penyakit iri, penyakit dengki. Nah, teman-teman di sini pasti pernah ya, termasuk aku sih, aku juga pernah. Nah, terus pertanyaannya adalah, apa sih penyebab lingkungan-lingkungan tadi itu menjadi kotor? Ya, tentu kita tidak menjaga kebersihan. Mungkin kalau lingkungan atau bahkan kita merusak lingkungan tersebut. Contohnya nih, contoh. Misal hutan, kita kan harusnya menjaga hutan nih, tapi karena keserakahan manusia, akhirnya hutan digundul, ya kan? Jadi lingkungannya berubah. Rusak gak hutannya? Enggak kak, kalau reboisasi iya, kalau semisal kamu yang nebang terus akhirnya melakukan reboisasi. Kalau enggak kan rusak, ya enggak. Ketika hutan tersebut ada di lereng gunung, maka saat turun hujan menjadi tanah longsor, betul? Maka dari itu
Ada lagi nih, lingkungan buatan. Ketika nggak dijaga juga menjadi rusak, iya nggak? Coba kalian bayangin, waduk tuh kan tempat penampungan air gitu ya. Kalau kalian tidak menjaga kebersihan waduknya, banyak sampah, ya kan? Terus lagi hatinya itu berarti kalau kotor, kalian terdapat sifat-sifat penyakit batin yang tadi disebutkan Imam Nawawi, kayak iri, dengki. Nah, itu termasuk kotoran-kotoran hati. Lalu kenapa kok bisa ada lingkungan yang kotor seperti itu gitu kan? Nah, tentu yang pertama kurangnya menjaga kebersihan ya. Untuk lingkungan fisik mungkin kita sudah tidak asing ya dengan menjaga kebersihan, bahkan sering dengar kayak kebersihan sebagian dari iman. Lalu bagaimana dengan lingkungan non fisik? Bagaimana kita menjaga lingkungan non fisik? Padahal kan nggak kelihatan ya. Nah, untuk menjaga lingkungan non fisik, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian menyadari bahwa kita sebagai manusia harus berbuat baik, harus berpikiran positif, dan juga harus memiliki perasaan yang baik. Kemudian dari permasalahan-permasalahan kotornya lingkungan, tasawuf sendiri itu menawarkan sebuah metode atau cara untuk menjaga lingkungan tersebut. Nah, dalam ranah tasawuf, menjaga lingkungan itu disebut dengan ekosufisme. Nah, pasti teman-teman udah penasaran kan nih, apa sih ekosufisme itu ya kan? Dengerin ya. Nah, kita lanjut ya. Ekosufisme itu apa sih? Nih, sesuai aku baca, ekosufisme itu adalah gabungan dari dua kata. Yang pertama eko dan sufisme. Eko itu di sini memiliki arti lingkungan yang melalui proses yang panjang. Kemudian sufisme atau seorang sufi atau perilaku sufi, atau bisa disebut juga ranah kesufian kayak gitu. Lalu apakah ekosufisme itu asal nyeplos atau apa ada yang mendasari hingga munculnya ekosufisme ini? Yang saya baca, ekosufisme itu muncul bukan karena ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Ekosufisme itu muncul dengan pondasi bahwa ketika kita menjaga lingkungan, itu sama saja kita menjaga atau menghormati pencipta lingkungan tersebut. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa disebut ketika kita menjaga lingkungan kita menghormati Allah kayak gitu? Karena dalam ranah sufi, alam itu manifestasi dari zat Tuhan. Jadi ketika kita menghormati alam, kita menjaga alam, bagi kita bisa dikatakan kita menghormati Tuhan juga. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada dua hal penting yang perlu teman-teman perhatikan ketika membahas tentang ekosufisme ini. Yang pertama, ekosufisme adalah etika berlingkungan yang dilandasi oleh kearifan tasawuf dengan menggunakan pola tahalli, takhalli, dan tajalli. Kebalik, maksudnya takhalli, tahali, dan tajalli. Kemudian, apa sih maksud dari ketiga tersebut? Yang perlu diingat adalah ekosufisme itu merupakan etika berlingkungan yang dilandasi oleh kearifan tasawuf dengan menggunakan pola 3T. Apa itu? Takhali, tahali, dan tajali. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah pada tahapan takhali atau pembersihan diri, di sini kita menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada di diri kita, pembersihan. Pada lingkungan fisik, paling mudahnya adalah kita menghindari atau membuang perilaku membuang sampah sembarangan. Ya enggak? Kak, aku, kamu, dan kalian semua yang mendengar ini pasti sering banget dong membuang sampah sembarangan. Ya enggak? Sekecil apapun itu. Nah, pada tahapan tahlil ini kita diajarkan untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut gitu. Kemudian untuk lingkungan non fisik bagaimana Kak? Bagaimana penerapan takhali dalam lingkungan non fisik? Yaitu tadi membuang perilaku atau sifat-sifat kotor yang ada di hati kita. Kita menghilangkan sifat iri dengki, kita menghilangkan sifat dendam seperti itu. Pada intinya sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada diri kita, kita harus sedikit demi sedikit
menghilangkan sifat-sifat tersebut. Kemudian ketika kita sudah berhasil pada tahapan tahalli, kita lanjut lagi ke tahapan tahali. Tahapan tahali itu apa? Tahapan tahali adalah pengisian diri. Maksudnya bagaimana tuh Kak? Nah, tahapan tahali ini ketika kamu sudah berhasil melewati tahali, membuang sifat-sifat kotor, kemudian kan kita mengisi diri kita dengan sifat-sifat terpuji, seperti mulai menyadari bahwa membuang sampah itu harus di tempatnya, terus menjaga keseimbangan ekosistem, dalam artian kita menjaga kelestarian alam, tidak merusak alam. Pada lingkungan non-fisik gimana? Kita harus menerapkan perilaku-perilaku terpuji. Kita harus memasukkan hati kita itu perkataan yang baik-baik. Biar apa? Biar outputnya perilaku kita itu menjadi perilaku yang baik, seperti itu. Kemudian ketika kita berhasil melewati tahapan tahali, kita lanjut naik lagi ke tahapan tajalli. Tajalli itu apa sih Kak? Ayo, ada yang tahu? Nah, jadi tajalli itu adalah tahapan penyatuan diri. Kalau misalkan pada fisik, pada lingkungan fisik itu kita akan otomatis, maksudnya kita sudah otomatis untuk menjaga lingkungan. Kayak sampah nih, kita pegang sampah itu tuh kayak insting kita itu langsung oh berarti sampah lo dibuang ke tempat sampah, jangan sembarangan, kayak gitu teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa ekosufisme adalah usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan oleh seseorang atau oleh individu, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik, dengan cara-cara sufi. Yang paling mudah itu dengan tingkatan 3T tadi, yaitu tahalli, tahali, dan tajalli. Tahalli itu pembersihan diri, kemudian tahali pengisian diri, dan yang ketiga ada tajalli atau penyatuan diri. Nah teman-teman, kira-kira apa yang kita bahas tadi bisa dipahami nggak? Semoga bisa ya. Kiranya hanya sekian saja pembahasan kita pada kali ini. Saya yakin pada pembahasan kali ini banyak sekali kekurangan atau bahkan ada beberapa kata yang salah terucap dari mulut saya pribadi. Untuk itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon banget kalau misalkan teman-teman nih ada masukan atau punya pendapat yang lain atau bahkan memiliki pandangan lain, ilmu lain, pengetahuan lain tentang ekosufisme, kalian bisa drop di kolom komentar ya teman-teman, untuk menambah wawasan aku terutama dan kita semua yang membaca maupun melihat komentar kalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.